Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh pemirsa yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tentang yang lagi viral, yang sedang membahas tentang masalah Habib, para habaib, yang di sini benar-benar bisa membingungkan umat sampai bingung mau ibadah yang berkaitan amaliyah habaib, jadi ragu-ragu. Masya Allah, padahal itu ibadah, jadi nggak jadi ikut ibadah karena terkait mendengar cerita habaib itu bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbi, inilah zaman akhir, kadang memang ya kayak begitu. Terkait menyikapi masalah ini, Habib itu mungkin ya ada yang palsu, ya Habib itu mungkin memang ada yang palsu, tapi juga ada kemungkinan kalau Habib itu ada yang asli, memang benar-benar keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita bicara jujur, kita sama-sama tidak tahu apakah benar-benar keturunan Rasulullah ataukah sebenarnya hanya sebatas ngaku-ngaku saja. Jujur, kita sama-sama tidak tahu. Kalaupun kita tahu, kita punya referensi kitab-kitab nasab, kemudian matlaah dari beberapa kitab-kitab nasab, dan itu pun kita juga untuk kebenaran asli ini benar, itu juga kita tidak tahu. Kita hanya meneliti dari siapa yang meriwayatkan, kayak begitu. Dan untuk kebenaran mutlaknya pasti sama-sama tidak tahu. Dan kalaupun memang ada yang benar-benar tahu, itu adalah orang yang mampu bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mampu bertemu dengan beliau, lalu kemudian kita bertanya, apakah Bani Alawi itu keturunan panjenengan ya Rasul? Apakah keturunanmu wahai Nabi? Kalaupun Nabi menjawab, disitulah pasti ada keterangan yang valid, yang pasti. Tetapi jarang sekali orang yang mampu bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, kita sebagai umat agar tidak bingung, kita pakai panduan Al-Quran yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Panduan pertama, lihatlah ketakwaan dari diri kita maupun dari diri orang lain, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun dia habaib, sekalipun dia itu habib, ataupun dia itu sayyid ataupun syarif, karena ada pemahaman syarif itu yang keturunan Rasulullah, sayyid itu yang keturunan Rasulullah, habib itu yang keturunan Rasulullah. Cuman yang kontra ini kan yang habib yang habib yang kontra, kayak begitu. Siapapun dia, kalau kita memakai kunci yang ada di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, maka kita tidak akan keliru. Intinya, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita contoh, itu semata-mata karena untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memang ada ajaran yang di situ menyimpang, ya jangan kita ikuti, sekalipun itu katanya dia keturunan Rasulullah dari Habib, Sayyid maupun dari Syarif. Kalaupun memang ajarannya itu pembencian, menyebabkan orang lain berpecah belah, menyebabkan orang lain menjadi susah, bingung, ya jangan kita ikuti. Apalagi itu menyebabkan menghilangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci pertama. Lalu kunci kedua, kita harus rujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kalau kita mau mengikuti Rasulullah di zaman sekarang, ya sudah nggak bisa. Alasannya kita tidak bisa bertemu Rasulullah. Kita harus mengikuti apa yang menjadi penerus Rasulullah. Siapa itu? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Lalu ulama itu apakah keturunan Rasulullah?
yang hak ataupun yang mempunyai hak menyandang ulama? Ataukah umatnya walaupun dia itu sebenarnya bukan keturunan dari Rasulullah juga bisa menyandang sebagai ulama? Ya bisa saja, tidak harus keturunan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya itu ya, siapapun yang mengamalkan amalan yang seperti dilakukan para nabi, kemudian dia mempunyai watak seperti para nabi, mempunyai ilmunya para nabi, yang beribadah, yang ibadahnya seperti Kanjeng Nabi, yang bisa dicontoh, yang seperti yang dicontohkan Nabi. Jadi ulama itu tidak hanya innama yahsyallahi min ibadihil ulama, bukan hanya itu aja. Orang yang paling takut di dunia terkait ketakwaan itu ulama, bukan hanya itu saja. Kalau hanya sebatas takwa saja, orang yang ahli ibadah takut kepada Allah, kemudian dia dihukumi ulama, tapi dia tidak punya ilmu, ya enggak masuk. Ulama itu mau pewaris para nabi, termasuk ilmunya para nabi. Kayak begitu. Sedangkan kita mau mentafsirkan Al-Quran saja tidak sembarangan kok. Orang yang masuk kategori ulama itu jangan benar-benar alim, dari segala hal bisa. Terkait ilmu nahwu bisa, terkait ilmu fikih bisa, terkait ibadah syariat bisa, terkait sepeda torekoh dia tahu bahkan bisa, ilmu hakikat bisa, ilmu ma'rifat bisa, semua hal bisa. Itu baru bisa dicontoh, itu ulama itu kayak begitu. Makanya ada istilah ulama itu ada dua, ada ulama su, ada ulama khair, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, termasuk Habib. Habib juga begitu. Ada Habib yang asli, ada Habib yang palsu. Ada ulama yang asli, ada ulama yang palsu. Masya Allah, ada ulama yang palsu. Lalu ulama yang palsu itu yang bagaimana? Ya ulama yang palsu itu ya menyimpang dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, termasuk habaib sekalipun, termasuk para habib sekalipun. Kalaupun yang diajarkan itu menyimpang dari ajaran Rasulullah, menyimpang dari ajaran Al-Quran, ya jangan kita ikuti. Gitu. Sehingga poinnya yang akan saya sampaikan ini, ayo kita tetap menghormati orang lain, jangan suudzon, berburuk sangka kepada orang lain, terlebih-lebih orang yang mempunyai ilmu ataupun para ulama ataupun para keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah kemudian mereka berbohong, itu kan kesalahan mereka dan yang dosa pun mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat yang mengikutinya padahal dia bohong? Kalaupun yang diajarkan itu baik walaupun dia bohong, nggak ada masalah. Makanya ada istilah, janganlah engkau melihat siapa orang yang berkata, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Bahkan juga ada istilah, sekalipun emas itu keluar dari mulut anjing yang najis, maka ya tetap emas. Sekalipun kotoran, tai, sesuatu yang najis itu keluar dari orang yang bergaya sebagai orang ahli ibadah, tapi perkataannya kotor, perkataannya najis, ya jangan kita ikuti. Mending kita ikut anjing yang perkataannya baik. Istilahnya kayak begitu. Sekalipun orang itu bohong, tapi kalau untuk kebaikan kita, nilainya untuk mendekatan kita kepada Allah, kita ikut, gak ada masalah. Sekalipun itu perkataan dari setan, kalaupun memang itu untuk kebaikan kita, untuk mendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi golongan orang yang bertakwa, maka tidak ada efek. Enggak ada masalah, baik-baik saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu perkataan yang menyebabkan kita rusak, menyebabkan orang lain rusak, yang harusnya ibadah tidak menjadi ibadah, malah timbulnya kemaksiatan, sekalipun itu perkataan dari orang yang bergaya ulama ataupun yang bergaya sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya di situ. Siapapun itu, selama yang mengajarkan kebaikan, ayo kita ikuti.
Kita pakai dalil, jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa isi perkataan. Kalau perkataannya baik, maka lakukan. Kalau perkataannya buruk, jangan dilakukan, sekalipun yang berkata terlihatannya orang baik. Orang baik perkataannya tidak baik, jangan diikuti. Ulama perkataannya tidak baik, jangan diikuti. Orang biasa perkataannya baik, ikutin saja orang biasa yang perkataannya baik. Orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah kok perkataannya tidak baik, jangan diikuti. Lebih baik mengikuti orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi baik, karena itu kuncinya semua ada kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan dasar inna akramakum indallahi atqakum, kita ikut kepada orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga kita juga ikut menjadi bertakwa. Intinya di situ. Sangat dipahami, insya Allah bisa paham ya. Insya Allah bisa paham, sehingga kalau kita mampu memahami kondisi-kondisi yang seperti itu, kita jangan bingung-bingung, jangan panik-panik. Intinya ayo kita selalu berbuat baik, ayo kita selalu beribadah. Kalaupun ada pemimpin yang mencontohkan tidak baik, jangan diikuti. Dan itu pun juga tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Ini kadang yang menjadi kelemahan orang-orang pintar, orang-orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Dengan entengnya meremehkan orang lain, dengan entengnya merendahkan orang lain. Masya Allah, padahal itu larangan keras dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad pernah berwasiat kepada para sahabat, wahai sahabat, janganlah engkau menghina kepada ayah seseorang, karena kalau kamu menghina ayah mereka, maka ayah kamu pun nanti akan dihina oleh mereka. Janganlah kamu menghina sesembahan orang-orang kafir, karena kalau kamu menghina Tuhan mereka, maka Tuhan kamu pun akan dihina. Janganlah kamu menghina seseorang, karena kalau kamu menghina seseorang, maka kamu pun akan dihina oleh orang itu. Itu yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai umat, ayo kita melakukan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun yang menyampaikan, ataukah dia orang yang dikategorikan seperti setan, dikategorikan dia itu pembohong, kalau perkataannya baik, boleh diikuti. Sekalipun dia itu katanya cucu Rasulullah, katanya dia itu ulama, katanya orang itu orang baik, bahkan berpakaian seperti orang-orang alim, tapi kalau perkataannya najis, perkataannya buruk, menyebabkan kita tidak dekat kepada Allah, menyebabkan kita jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW, jangan kita ikuti. Insya Allah kalau kita berpegang dengan pegangan inna akramakum indallahi atqakum dari diri kita sendiri, bahkan untuk melihat orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi golongan orang yang selamat dan bisa diridhoi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau sampai Nabi kita Muhammad SAW ridho, maka itu juga akan menjadi sebab Allah akan ridho kepada kita. Kalau kita sampai mendapat ridho Allah, maka kita akan menjadi golongan orang yang selamat. Moga-moga kita semua termasuk golongan orang yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah, juga termasuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi agar kita tidak bingung menyikapi permasalahan tentang masalah para habaib yang katanya palsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.